Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Madania dengan NIM 2012-10084 dari kelas 1B jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah tahsin. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan makharijul dan sifatul huruf hijaiyah. Yang pertama ada huruf-huruf mad, yaitu fathah sebelum alif, kasroh sebelumnya sukun, dan dhamma sebelum waw sukun. Makhrajnya yaitu rongga mulut, sifatnya tebal tipisnya mengikuti huruf sebelumnya. Yang kedua ada huruf ba, makhrajnya dua perut bibir sebelah dalam. Sifatnya yang pertama ada jahr, yang artinya nafas ditahan. Yang kedua sifatnya yaitu syiddah, artinya suara tertahan. Yang ketiga sifatnya yaitu istifal, yang artinya lidah di bawah. Yang keempat infitah, yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Yang kelima ada izlaq, yang artinya keluarnya lancar atau ringan. Yang keenam ada qalqalah, yang artinya memantulkan suara tambahan. Huruf yang ketiga yaitu ta. Makhrajnya punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri muka yang atas. Sifat-sifatnya yang pertama ada hamas, yang artinya berdesis atau nafas berhembus. Yang kedua ada syiddah, yang artinya suara tertahan. Yang ketiga ada istifal, yang artinya lidah di bawah. Yang keempat ada infitah, artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Yang kelima ada ismat, artinya tidak lancar atau hati-hati. Yang keempat ada huruf tha. Makhrajnya punggung ujung lidah dan ujung dua gigi seri yang atas. Sifatnya yang pertama yaitu hamas, yang artinya berdesis atau nafas berhembus. Yang kedua yaitu rokhawah, artinya kendur, lunak, dan suara tidak tertahan. Yang ketiga ada istifal, yang artinya lidah di bawah. Yang keempat ada infitah, yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Yang kelima ada ismat, yang artinya tidak lancar dan hati-hati. Yang kelima ada huruf ja atau jim. Makhrajnya yaitu tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Sifatnya yang pertama ada jahr, yang artinya nafas ditahan. Yang kedua ada syiddah, yang artinya suara tertahan. Yang ketiga ada istifal, yang artinya lidah di bawah. Yang keempat ada infitah, yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Yang kelima ada qalqalah, yang artinya memantulkan suara tambahan. Yang keenam ada huruf ha. Makhrajnya tenggorokan bagian tengah. Sifatnya yang pertama yaitu nafas berhembus. Yang kedua rokhawah, artinya lunak dan suara tidak tertahan. Yang ketiga yaitu istifal, yang artinya lidah di bawah. Yang keempat ada infitah, yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Yang kelima ada ismat, yang artinya tidak lancar dan hati-hati. Yang ketujuh ada huruf kha. Makhrajnya ujung tenggorokan yang paling dekat dengan lidah. Sifatnya yang pertama ada nafas berhembus. Yang kedua rakhawah, artinya lunak dan suara tidak tertahan. Yang ketiga yaitu isti'la, yang artinya mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Yang keempat yaitu infitah, yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas.
Yang kelima ada ismat yang artinya tidak lancar dan hati-hati. Huruf yang kedelapan ada huruf da atau dal. Makhrajnya punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri muka yang atas. Sifatnya yang pertama jahr, yang artinya nafas ditahan. Yang kedua syiddah, yang artinya suara tertahan. Yang keempat infitah, yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Yang kelima ada ismat, yang artinya tidak lancar dan hati-hati. Yang keenam ada qalqalah, yang artinya memantulkan suara tambahan. Yang kesembilan ada huruf dha. Makhrajnya punggung ujung lidah dan ujung dua gigi seri atas. Sifatnya yang pertama yaitu jahr, yang artinya nafas ditahan. Yang kedua rakhawa, yang artinya lunak dan suara tidak tertahan. Yang ketiga ada istifal, yang artinya lidah di bawah. Yang keempat infitah, yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Yang kelima ada ismat, yang artinya tidak lancar dan hati-hati. Yang ke-10 ada huruf ro. Makhrajnya ujung lidah yang mengarah sedikit ke punggung lidah sesudah makhraj nun bertemu dengan bagian di atas gigi seri yang atas. Sifatnya yang pertama yaitu jahr, yang artinya nafas ditahan. Yang kedua bainiyah, yaitu suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna. Yang ketiga ada istifal, yang artinya lidah di bawah. Yang keempat infitah, yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Yang kelima ada idlaq, yang artinya keluarnya lancar atau ringan. Yang keenam ada inhiraf, yang artinya lenturan ujung lidah condong ke punggung lidah. Yang ketujuh ada takrir, yang artinya satu kali getaran halus ujung lidah. Yang ke-11 ada huruf za. Makhrajnya ujung lidah berada pada halaman dua gigi seri bawah, sehingga huruf za keluar di antara dua gigi seri atas dan bawah. Sifatnya yang pertama ada jahr, yang artinya nafas ditahan. Yang kedua ada rakhawa, yang artinya lunak dan suara tidak tertahan. Yang ketiga ada istifal, yang artinya lidah di bawah. Yang keempat ada infitah, yang artinya terbuka di antara lidah dan langit-langit atas. Yang kelima ada ismat, yang artinya tidak lancar dan hati-hati. Yang keenam ada sofir, yang artinya suaranya berdesir. Ke-12 ada huruf sa atau sin. Makhrajnya ujung lidah berada pada halaman dua gigi seri bawah, sehingga suara sa keluar di antara dua gigi seri atas dan bawah. Sifatnya yang pertama yaitu hamas, yang artinya berdesis lepas. Yang kedua rakhawah, yang artinya lunak dan suara tidak tertahan. Yang ketiga ada istifal, yang artinya lidah di bawah. Yang keempat ada infitah, yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Yang kelima ada ismat, yang artinya tidak lancar dan hati-hati. Dan yang keenam ada sofir, yang artinya suara berdesir. Yang ke-13 ada huruf sya atau shin. Makhrajnya yaitu tengah lidah dengan langit-langit. Sifatnya yang pertama yaitu hamas, yang artinya berdesis lepas. Yang kedua rakhawa, yang artinya lunak dan suara tidak tertahan. Yang ketiga ada istifal, yang artinya lidah di bawah. Yang keempat yaitu infitah, yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Yang kelima ada ismat, yang artinya tidak lancar dan hati-hati. Yang keenam ada tafashi, yang artinya bunyinya bersamaan dengan tersebarnya angin kuat yang keluar dari dalam mulut. Yang ke-14 ada huruf so.
Makhrajnya, ujung lidah berada pada halaman dua gigi seri bawah sehingga suara so keluar di antara dua gigi seri atas dan bawah. Sifatnya yang pertama yaitu hamas, artinya berdesis lepas. Yang kedua rakhawa, yang artinya lunak dan tidak tertahan. Yang ketiga ada isti'la, yang artinya pangkal lidah naik ke atas langit-langit. Yang keempat ada itbaq, yang artinya lidah bertemu atau menempel dengan langit-langit. Yang kelima ada ismat, yang artinya tidak lancar dan hati-hati. Yang keenam ada solfir, yang artinya suaranya berdesir. Yang ke-15 ada huruf bo. Makhrajnya, salah satu atau dua pinggir lidah beradu dengan salah satu atau dua geraham atas yang kiri atau yang kanan ataupun keduanya. Sifatnya yang pertama yaitu ada jahar, yang artinya nafas ditahan. Yang kedua rakhawa, yang artinya lunak dan suara tidak tertahan. Yang ketiga ada isti'la, yang artinya pangkal lidah naik ke atas langit-langit. Yang keempat ada itbaq, yang artinya lidah bertemu atau menempel dengan langit-langit. Yang keenam ada ismat, yang artinya tidak lancar dan hati-hati. Yang keenam ada istiqalah, yang artinya memelarkan dan menggelayutkan suara mulai dari salah satu tepi pangkal lidah sampai ujungnya. Yang ke-16 ada huruf po. Makhrajnya yaitu punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri muka yang atas. Sifatnya yang pertama yaitu jahar, yang artinya nafas ditahan. Yang kedua syiddah, yang artinya suara tertahan. Yang ketiga ada isti'la, yang artinya pangkal lidah naik ke atas langit-langit. Yang keempat ada itbaq, yang artinya lidah bertemu atau nempel dengan langit-langit. Yang kelima ada ismat, yang artinya tidak lancar dan hati-hati. Yang keenam ada qalqalah, yang artinya memantulkan suara tambahan. Yang ke-17 ada huruf dha. Makhrajnya punggung ujung lidah dan ujung dua gigi seri yang atas. Sifatnya yang pertama ada jahar, yang artinya nafas ditahan. Yang kedua rakhawa, yang artinya lunak dan suara tidak tertahan. Yang ketiga ada isti'la, yang artinya pangkal lidah naik ke atas langit-langit. Yang keempat ada itbaq, yang artinya lidah bertemu atau menempel dengan langit-langit. Yang kelima ada ismat, yang artinya tidak lancar dan hati-hati. Yang ke-18 ada huruf ain. Makhrajnya tenggorokan bagian dalam. Sifatnya yang pertama jahar, yang artinya nafas ditahan. Yang kedua bainiyah, yang artinya suara tidak dapat tercegah dengan sempurna dan suara tidak terlepas dengan sempurna. Yang ketiga ada istifal, yang artinya lidah di bawah. Yang keempat ada infitah, yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Yang kelima ada ismat, yang artinya tidak sempurna dan hati-hati. Yang ke-19 ada huruf ghin. Makhrajnya ujung tenggorokan yang paling dekat dengan lidah. Sifatnya yang pertama yaitu jahar, yang artinya nafas ditahan. Yang kedua rakhawa, yang artinya lunak dan suara tidak tertahan. Yang ketiga ada isti'la, yang artinya pangkal lidah naik ke atas langit-langit. Yang keempat ada infitah, yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Yang kelima ada Yang kelima ada ismat, yang artinya tidak lancar dan hati-hati. Ke-20 ada huruf fa. Makhrajnya perut bibir bawah dan ujung dua gigi seri yang atas. Sifatnya yang pertama yaitu hams, yang artinya berdesis lepas. Yang kedua rakhawa, yang artinya lunak dan suara tidak tertahan. Yang ketiga istifal, yang artinya lidah di bawah. Yang keempat infitah, yang artinya terbuka antara lidah atas
antara lidah dan langit-langit atas. Yang kelima ada idlaq yang artinya keluarnya lancar atau ringan. Yang ke-21 ada huruf qaf. Makhrajnya pangkal lidah dan langit-langit. Sifatnya yang pertama yaitu jahar yang artinya nafas ditahan, yang kedua syiddah yang artinya suara tertahan, yang ketiga ada isti'la yang artinya pangkal lidah naik ke atas langit-langit, yang keempat ada infitah yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas, yang kelima ada ismat yang artinya tidak lancar dan hati-hati, yang keenam ada qalqalah yang artinya memantulkan suara tambahan. Yang ke-22 ada huruf kaf. Makhrajnya di muka makhraj qaf. Yang sifatnya yang pertama ada nafas berhembus, yang kedua syiddah yang artinya suara tertahan, yang kedua istifal yang artinya lidah di bawah, yang keempat ada infitah yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas, yang kelima ada ismat yang artinya tidak lancar dan hati-hati. Ke-23 ada huruf la. Makhrajnya punggung ujung lidah bertemu gusi muka yang atas. Sifatnya yang pertama yaitu jahar yang artinya nafas ditahan, yang kedua bainiyah yang artinya suara tidak tercegah dengan sempurna dan suara tidak terlepas dengan sempurna. Yang ketiga ada istifal yang artinya lidah di bawah, yang keempat ada infitah yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas, yang kelima ada idlaq yang artinya keluarnya lancar atau ringan, yang keenam ada inhiraf yang artinya lenturan ujung lidah condong ke punggung lidah. Huruf yang ke-24 yaitu mim atau ma. Makhrajnya dua perut bibir bagian tengah. Sifatnya yang pertama yaitu jahar yang artinya nafas ditahan, yang kedua bainiyah yang artinya suaranya tidak tercegah dengan sempurna dan suaranya tidak terlepas dengan sempurna. Yang ketiga ada istifal yang artinya lidah di bawah, yang keempat yang sifatnya infitah yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Yang kelima ada idlaq yang artinya keluarnya lancar atau ringan. Yang keenam ada gunnah yang artinya berdengung. Huruf yang ke-25 yaitu nun atau na. Makhrajnya ujung lidah bertemu bawah sedikit makhraj la dari arah gusi gigi atas. Sifatnya yang pertama yaitu jahar yang artinya nafas ditahan, yang kedua bainiyah yang artinya suaranya tidak tercegah dengan baik atau sempurna dan suaranya tidak dapat terlepas dengan sempurna. Yang ketiga ada istifal yang artinya lidah di bawah, yang keempat infitah yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas, yang kelima ada idlaq yang artinya keluarnya lancar atau ringan, yang keenam ada gunnah yang artinya berdengung. Huruf yang ke-26 yaitu waw. Makhrajnya antara dua perut bibir. Sifatnya yang pertama jahar yang artinya nafas ditahan, yang kedua rakhawa yang artinya lembut dan suara tidak tertahan, yang ketiga ada istifal yang artinya lidah di bawah, yang keempat ada infitah yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas, yang kelima ada ismat yang artinya tidak lancar dan hati-hati. Huruf yang ke-27 yaitu ha. Makhrajnya tenggorokan yang paling dalam. Sifatnya yang pertama ada nafas berhembus, yang kedua ada rokhawah yaitu artinya lunak dan suara tidak tertahan, yang ketiga ada istifal yang artinya lidah di bawah, yang keempat ada infitah yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas, yang kelima ada ismat yang artinya tidak lancar dan hati-hati. Huruf yang ke-28 yaitu hamzah. Makhrajnya tenggorokan yang paling dalam. A. Sifatnya
Yang pertama yaitu jahar yang artinya nafas ditahan, yang kedua yaitu syiddah yang artinya suara tertahan, yang ketiga ada istifal yang artinya lidah di bawah, yang keempat ada infitah yaitu terbuka di antara lidah dan langit-langit atas, yang kelima ada ismat yang artinya tidak lancar dan hati-hati. Huruf yang terakhir yaitu huruf iya. Makhrajnya tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Sifatnya yang pertama yaitu jahar yang artinya nafas ditahan, yang kedua rakhawah yang artinya lunak dan suara tidak tertahan, yang ketiga yaitu ismat artinya lidah di bawah, yang keempat ada infitah yang artinya terbuka antara lidah dan langit-langit atas, yang kelima yaitu ismat yang artinya tidak lancar dan hati-hati. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.